Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semua pecinta budidaya udang galah. Pada kesempatan ini saya mau ngasih sedikit tips atau cara budidaya udang galah di kolam terpal seperti ini agar berhasil ya. Ya seperti ini, seperti pemirsa lihat, sahabat pecinta budidaya udang galah. Ya, pertama yang paling penting kalian harus sediakan tempat terpal minimal 2 tempat ya, 2 tempat. Kenapa harus 2 tempat? Karena pada dasarnya ini tempat utama 1. Jadi udang galah ini dia setiap sebulan sekali atau sekitaran 40 hari dia akan ganti kulit. Seperti inilah cara saya membuat seperti ini. Ini sengaja saya buat, saya taruh ini batu yang di dekat air yang jatuh, karena pada umumnya udang galah kalau mau ganti kulit dia akan naik ke sini. Yang pasti kita akan mudah melihatnya. Ada bagusnya taruh yang datar ya, jangan dalam. Biar kelihatan nanti yang mana yang sudah ganti kulit atau yang mau ganti kulit. Karena yang mau ganti kulit juga dia ada tampil beda. Dia kulitnya agak tua. Kalau emang sudah berada di sini, sudah berhenti di sini, itu berarti dia mau ganti kulit. Pastinya kita harus mengecek dalam sehari kadang 2 kali atau sekali ya paling kurang. Karena kalau emang tidak dicek, pasti kalau emang sudah ganti kulit atau baru ganti kulit, itu kebiasaannya terjadi mati ya, atau dimakan kawannya, karena dia posisi lemas kalau pas baru ganti kulit. Makanya kita harus survei. Biasa buat cara seperti ini. Makanya pemirsa semua kalau mau tips seperti ini, usahakan di tempat di dekat air gelembung harus datar seperti ini. Makanya kita harus mengecek biar tahu yang mana yang mau ganti kulit atau yang sudah ganti kulit. Nah, kebiasaan dia kalau pas baru ganti kulit dia akan berdiri di sini, dia di dekat kulitnya yang udah dikeluarkan. Langsung kita ambil pakai serok, kita pisahkan ke tempat yang kita sediakan satu lagi. Biasanya 2 hari udah bisa dipisah kembali kemari. Karena kalau 1 hari itu masih lembek ya, masih lembek. Ini yang barusan ganti kulit. Ini kulitnya, dia masih di sini. Ini kalau untuk seperti saya bilang tadi, ini langsung kita ambil, kita pisahkan ke tempat yang khusus ya, maksudnya dipisahkan ke tempat yang baru agar tidak dimangsa kawannya. Jadi taruh di maksudnya yang satu tempat harus masing-masing yang lembek ya, maksudnya jangan ada yang sering mangsa, biasanya yang agak ada jepitnya. Ini siap kita ambil, kita pisahkan ke tempat yang satu lagi. Ini kulitnya. Ini model betina. Ini model betina. Dan model seperti ini dalam jangka 2-3 hari lagi sudah bertelur. Ini 2 hari lagi lah sudah mulai bertelur. Masya Allah. Kalau emang nanti butuh informasi tentang cara bertelur, saya akan atau komen aja di bawah ya biar lebih jelas. Dan usahakan udangnya jangan terlalu rapat ya, maksudnya tergantung ukuran. Kalau ukuran seperti ini 1 kali 2,5 meter, ini minimal taruh 50 ekor atau 60 ekor ya, karena dia tidak sama posisi dengan model udang Paname. Kalau udang Paname bisa taruh sekitar 200 ekor ya kalau ukuran segini. Tapi kalau udang galah dia posisinya kanibal,
karena kalau terlalu rame dia sangat mudah untuk memangsa kawannya. Makanya apalagi dia kalau tidak seimbang dikasih umpan ya, sangat mudah untuk kanibal kawannya. Seperti ini kalau memang tidak kita pisahkan sebentar lagi, ini akan dimangsa kawannya sebentar lagi. Makanya paling kurang setiap hari harus dicek sekali. Kalau memang ada yang sudah ganti kulit, dia pasti akan berdiri di sini, di dekat air, maksudnya di dekat gelembung air. Dan untuk bentuk atau warnanya kita biasanya tahu ya, yang mana yang kulit muda atau kulit tua. Kalau misalkan dia akan sudah pindah ke tempat lain, kita juga harus ngecek yang mana yang kulitnya baru, biar kita ambil atau kita pindahkan ke tempat yang lain. Insya Allah kalau tips seperti ini insya Allah berhasil. Sepertinya ini sudah ada yang bisa kita ambil lagi, atau maksudnya yang sudah bisa ekspor ke pasar. Pada kesempatan ini saya akan juga mengambilnya lagi, maksudnya kita akan panen kecil ya. Ya, ini gebuknya kita sudah keluarkan biar nampak yang ini ya, biar nampak yang mana yang bisa kita ambil. Ya, ini dia. Ambil ya. Harus hati-hati. Sadu. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah siap panen kecil ya. Ini hasilnya. Ini panen kesekian kalinya. Ini ada berapa ekor? Ini berukuran sekitaran 2,5 ons atau 2 on ya, 2 on 2 gram gitu. Nah, ini ada berapa ekor? Sekitaran 2 on 2 gram atau 2 on lebih sedikit. Ini kalau dibantu harga per ekor sekitaran 25.000 atau 26.000 itu, atau di bawah 30.000 ya. Nah, ini sekitaran 1,5 ons atau 1 on lebih sedikit. Juga ada beberapa ekor. Nah, inilah hasil panen kecil kita hari ini, dan ini panen kesekian kalinya. Dan untuk pemirsa semua, kalau memang ada butuh informasi, komen di bawah atau langsung WA ya. Di video kita yang lalu ada nomor WA, bisa lihat nanti. Sekian dulu.